Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak dan dengan para siswa semuanya bisa kembali lagi bertatap muka dalam kegiatan pembelajaran secara online. Anak-anak, seperti biasanya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya mari kita mulai dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar kalian semuanya? Bapak berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan masing-masing, untuk selalu cuci tangan, kemudian jangan lupa menggunakan masker jika beraktivitas, jaga jarak ya, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan sering-sering nongkrong tidak jelas ya. Tetap berada di rumah anak-anak supaya kita semua terhindar dari wabah yang terjadi saat ini ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang apa lagi? Masih menyambung dengan penjelasan Bapak pada materi minggu yang lalu, yaitu tentang klasifikasi menurut Whittaker ya, klasifikasi 5 kingdom menurut Whittaker. Kita sudah mempelajari kingdom-kingdom sebelumnya, di antaranya ada kingdom Animalia, ada kingdom Monera, ada kingdom Protista. Kali ini kita akan mempelajari kingdom selanjutnya di dalam klasifikasi Whittaker, yaitu kingdom Fungi atau disebut juga dengan kingdom Jamur. Nah, kingdom Jamur ini merupakan kelompok tersendiri ya. Cirinya apa? Yang pertama tentu saja fungi atau jamur itu tidak memiliki klorofil. Ya, kalau kalian masih ingat klorofil itu apa? Klorofil itu adalah zat hijau daun. Ya. Yang kedua, bersifat heterotrof. Nah, karena jamur itu tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Lalu dengan cara apa mendapatkan makanannya ya? Dengan cara hidup sebagai sapropit atau parasit. Ya, nah, jadi berkaitan ya. Ya berkaitan ya, karena tidak memiliki klorofil, tidak mampu berfotosintesis, kemudian memerlukan makanan dari luar sehingga kita sebut sebagai heterotrof ya. Caranya adalah ya sebagai saprofit atau parasit atau saproba ya. Apa itu saprofit? Saprofit itu adalah golongan hewan yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan jasad makhluk hidup yang sudah mati ya. Kemudian parasit itu apa? Parasit itu adalah golongan hewan, golongan makhluk hidup ya. Golongan makhluk hidup ya yang mendapatkan makanannya dengan cara menumpang ya, lalu menyerap sari-sari makanan pada makhluk hidup yang dia tumpangi ya, atau inangnya ya. Jadi tadi diralat ya, makhluk hidup yang disebut sebagai saprofit itu adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan cara menguraikan jasad makhluk hidup yang sudah mati ya. Sementara parasit menumpang pada makhluk hidup lain dan menyerap sari-sari makanannya. Kemudian struktur tubuh dari fungi atau jamur itu tersusun dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Jadi kalau ditanyakan struktur tubuh jamur seperti apa? Struktur tubuh jamur itu tersusun dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa ya. Nah, inilah ciri-ciri dari kingdom fungi atau kingdom jamur ya. Nah, selanjutnya kingdom jamur itu terdiri dari dua golongan ya. Yang pertama merupakan jamur mikroskopis ya, jamur bersel satu atau jamur uniseluler. Misalnya adalah khamir atau ragi ya. Nah, kalau kalian pernah bersama-sama dengan orang tua membuat tape atau membuat tempe ya, dalam prosesnya itu melibatkan ragi. Nah, ragi itu sesungguhnya adalah kumpulan dari jamur ya. Tanpa ragi tidak akan dihasilkan ya tape atau tempe ya, tidak terjadi proses fermentasi. Yang kedua adalah jamur makroskopis ya, atau jamur multiseluler ya. Ini adalah beberapa jamur yang gampang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan berperan erat ya dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena bisa dikonsumsi. Ya, ada di antaranya ada jamur tiram, jamur kancing, jamur sitek, jamur merang ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah ini gambarnya ya tadi ya. Berikut ini adalah gambar
dari jamur-jamur yang Bapak sebutkan barusan. Ada jamur ragi, jamur kayu, jamur tiram, ya. Nah, itu tentang jamur, ya. Sebenarnya banyak sekali pembahasan tentang jamur, ya. Secara lebih mendetail, ya. Ada berbagai macam jamur-jamur yang berkaitan dengan kehidupan erat manusia. Misalnya tadi dalam pembuatan tempe itu dikenal dengan sebutan jamur rhizopus, ya. Jamur rhizopus atau jamur ragi itu jamur yang berperan dalam pembuatan tempe. Ada lagi jamur tadi yang berperan dalam pembuatan tape, itu nama jamurnya adalah jamur Saccharomyces. Nah, anak-anak bisa mencari lebih mendetail lagi jamur-jamur yang Bapak maksud tadi dan yang lainnya, ya. Silakan, ya. Nah, lalu kita lanjut ke kingdom yang terakhir nih, ya. Nah, tadi setelah kita selesaikan kingdom jamur atau fungi, kita lanjut kepada kingdom yang terakhir, yaitu kingdom plantae atau kingdom tumbuhan, ya. Apa sih cirinya? Plantae atau tumbuhan itu yang pertama adalah multiseluler. Nah, multiseluler ini adalah istilah lain dari golongan makhluk hidup yang tubuhnya tersusun dari banyak sel. Ya, plantae misalnya, ya, kemudian Animalia, ya, hewan. Kemudian memiliki dinding sel dan sudah berklorofil. Nah, berbeda tadi dengan jamur. Jamur tidak berklorofil, maka plantae itu berklorofil, memiliki zat hijau. Sehingga plantae itu kita golongkan sebagai makhluk hidup autotrof, yaitu golongan makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ya. Kemudian berkembang biak baik itu secara vegetatif atau secara tak kawin, atau secara generatif atau secara kawin melibatkan sel kelamin, ya. Nah, ini adalah beberapa ciri dari kingdom plantae atau kingdom tumbuhan. Nah, kingdom plantae untuk selanjutnya terbagi ke dalam beberapa golongan. Ada golongan lumut, ada paku-pakuan atau Pteridophyta, dan ada tumbuhan biji atau Spermatophyta, ya. Nah, kita akan bahas ini satu persatu, ya. Nah, selanjutnya adalah golongan plantae yang pertama, yaitu lumut. Anak-anak, jika kalian pernah melihat di beberapa tempat yang lembab, misalnya di pojok kamar mandi, tembok-tembok yang berair, itu kita temukan lumut, ya, menempel. Nah, itu lumut, ya. Apa cirinya? Yang pertama, lumut belum bisa dibedakan mana itu akar, batang, dan daunnya. Dengan kata lain, akar, batang, dan daun lumut itu belum sejati, belum jelas, ya. Nah, batang dan daunnya sangat sederhana, kemudian tumbuhnya di tempat yang lembab atau basah. Nah, akarnya disebut sebagai akar semu atau rhizoid. Dan yang terakhir, lumut itu belum memiliki jaringan pengangkut di dalam tubuhnya. Jaringan yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan, ya. Kemudian hasil fotosintesis, ya, atau air, garam mineral, ya, atau belum memiliki xilem dan floem. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan dari lumut, ya. Nah, ini lumut. Kemudian ini gambar lumut, ya. Oke, tadi, ya, mewakili lumut. Ada lumut hati, marchantia, ada lumut gambut, ya, atau sphagnum. Nah, selanjutnya setelah lumut yaitu paku, ya. Jangan berpikir paku ini paku yang biasa digunakan untuk membangun atau memperkokoh sesuatu begitu, ya, kayu dan sebagainya, ya. Nah, paku-pakuan ini adalah salah satu golongan plantae, ya, atau Pteridophyta. Ya, cirinya diantaranya yaitu sudah dapat dibedakan mana akar, batang, dan daunnya, ya. Akarnya berupa rhizoid, terlihat berserabut. Kemudian alat perkembangbiakannya berupa spora, sudah memiliki jaringan pembuluh, ya, pengangkut xilem dan floem, dan beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau sayuran, ya. Itu paku, ya. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu jenis paku-pakuan, ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kingdom plantae atau kingdom plantae tumbuhan berbiji, ya, atau Spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup.
Nah, tumbuhan berbiji terbuka dikenal dengan istilah gimnos. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, sementara untuk Angiospermae terbagi lagi menjadi dua kelompok ya, yaitu tumbuhan berbiji berkeping satu atau monokotil. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan berbiji terbuka atau berkeping dua ya, atau disebut juga dengan dikotil ya. Nah, selanjutnya kita mulai dari golongan tumbuhan berbiji yang pertama, yaitu Gymnospermae atau golongan tumbuhan berbiji terbuka ya. Kenapa disebut berbiji terbuka? Pahami karena bijinya tidak tertutup oleh daging buah. Ya, makanya disebut sebagai golongan tumbuhan berbiji terbuka karena tidak tertutup oleh daging buah ya. Di sini dia ya, dilindungi oleh daging buah atau daun buah ya. Lalu akarnya bersifat tunggang. Kemudian memiliki bunga jantan dan bunga betina, dan pohonnya dapat tumbuh besar karena memiliki kambium. Nah, ini adalah ciri-ciri dari golongan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Ya. Nah, contohnya apa saja? Di antaranya adalah pakis haji. Ya, kalau kalian melihat di pelataran rumah ya seseorang ya, nah ini pakis haji ini dijadikan sebagai tanaman hias ya. Ini pakis haji. Kemudian yang berikutnya adalah pinus dan cemara. Nah, pinus dan cemara ini merupakan jenis Gymnospermae atau biji terbuka. Nah, ini adalah alat perkembangbiakannya yang jantan ya, bunga jantan, dan ini bunga betina ya. Disebut juga dengan istilah runjung ya. Runjung jantan dan runjung betina. Nah, selanjutnya adalah Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ya. Bedanya apa dengan berbiji terbuka? Tentu saja golongan Angiospermae A itu tidak, Angiospermae tidak terbuka atau tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh daun buah ya. Kemudian ciri yang berikutnya tentu saja tadi sudah diulas oleh Bapak ya, terdiri dari dua golongan yaitu monokotil dan dikotil ya. Berkeping satu dan berkeping dua ya. Masing-masing nanti memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus ya. Kemudian sudah tadi tertutup ya oleh daun buah ya bijinya dan memiliki bunga sesungguhnya ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ya, ini adalah struktur dari bunga pada golongan tumbuhan berbiji tertutup ya, Angiospermae. Ini dia, ini tangkai, kemudian ini kelopak ya, ini mahkota, ini adalah benang sari, dan ini putik ya. Nah, ini adalah struktur dari bunga pada golongan tumbuhan berbiji ya, berbiji tertutup ya, atau Angiospermae. Nah, ini adalah ciri khusus atau karakteristik dari monokotil dan dikotil ya. Jadi golongan tumbuhan berbiji tertutup itu sekali lagi terbagi menjadi dua golongan lagi, yaitu yang pertama monokotil atau golongan tumbuhan berkeping satu, tumbuhan berbiji berkeping satu, dan dikotil berkeping dua ya. Nah, yang dimaksud dengan kotil itu ya ini dia, ya keping biji ya. Nah, ya yang seperti inilah yang disebut dengan monokotiledon ya, atau satu kotiledon, dan ini merupakan dikotiledon yang memiliki dua kotiledon atau keping lembaga. Kemudian struktur pertulangan daunnya ya, monokotil itu tulang daunnya bersifat sejajar atau melengkung. Misalnya kita temukan pada tanaman padi ya, padi, jagung, tebu. Kemudian kalau dikotil, nah ini struktur pertulangan daunnya disebut dengan menyirip dan menjari, misalnya pada singkong ya. Struktur batangnya ya agak berbeda ya, monokotil dengan dikotil. Nah, kalau monokotil ini berkas pengangkutnya tersebar, berkas pengangkut ya, xilem dan floemnya tersebar. Nah, sementara pada dikotil ini tersusun dalam satu lingkaran. Kemudian bunganya ya, kelipatan bunganya adalah 3 atau kelipatnya ya, 3, 6. Sementara kalau dikotil, nah kelipatannya adalah 2, 4, 5 ya. Nah, struktur akarnya kalau monokotil disebut sebagai akar serabut, dikotil itu akar tunggang ya. Nah, ya, anak-anak, inilah perbedaan dari golongan tumbuhan monokotil dan dikotil ya. Kedua-duanya merupakan anggota dari Angiospermae ya, tetapi sekali lagi memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus yang membedakannya. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah beberapa contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam monokotil dan dikotil ya. Nah, padi, jagung, pisang, kelapa, sagu, bambu merupakan
jenis-jenis tumbuhan monokotil. Ya, dilihat dari karakteristiknya tadi, baik itu jumlah keping lembaganya, kotiledonnya, struktur akar, batang, daun, bunga, ya. Nah, sementara di kotil itu contoh tumbuhannya diantaranya ada singkong, mangga, sawo, apel, karet, jambu biji. Ini semua merupakan tumbuhan yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia, ya. Seperti padi, tentu saja padi ini merupakan tumbuhan pangan karena menghasilkan beras, ya. Di Indonesia beras menjadi makanan pokok, begitu pula dengan jagung, pisang, kelapa, sagu, ya. Singkong, mangga, sawo, apel, karet, ya, jambu biji, semuanya memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia, ya. Nah, itulah beberapa jenis contoh, ya, golongan tumbuhan monokotil dan dikotil. Jangan lupa, ya. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan, Bapak persilakan nanti di kolom komentar, ya. Kalau kalian mengunjungi channel YouTube Bapak, silakan kalian tanyakan di situ, ya. Bapak dengan sangat senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, ya. Masih banyak hal-hal yang sebenarnya perlu kita bahas, ya, tapi karena memang situasi dan kondisinya yang sangat terbatas, ya, Bapak harap di komentar kalian banyak menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kingdom Plantae, Animalia, Monera, Protista dan sebagainya. Ya, silakan, ya. Dengan sangat senang hati sekali, ya. Nah, anak-anak, mungkin untuk penjelasan Bapak pada kali ini, ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Jadi untuk materi klasifikasi selesai, dan untuk kegiatan PTS atau penilaian tengah semester, itu sampai ke materi kingdom Animalia, ya, filum vertebrata saja. Jadi kingdom Plantae kemudian fungi tidak Bapak masukkan, ya. Dua kingdom terakhir ini tidak Bapak masukkan, ya. Jadi bahan untuk PTS hanya sampai kingdom Animalia saja. Tolong itu diingat, ya, anak-anak, ya. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, ya. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan masing-masing.